Semangat sore guys, kali ini kita akan ketemu lagi dengan Gerobak Besi dalam acara review mobil lagi kita. Ini ada mobil terbaru dari Suzuki guys, Suzuki Espresso. Untuk penampakannya guys. Mobil ini mobil dengan dimensi kecil ya guys. Biasanya mobil kecil ini memang banyak diburu karena mobil kecil ini di samping dia lincah juga bahan bakarnya irit sekali, jadi untuk dipakai sehari-hari untuk kegiatan sangat asik guys, sangat cocok dan sangat ekonomis. Cuma ada kendala di mobil-mobil kecil ini, biasanya dia ground clearance-nya ini terlalu rendah dia. Jadi kalau lewat di jalan rusak atau enggak lewat polisi tidur, kita harus hati-hati. Kalau enggak itu bisa berabe, nanti bisa terjeduk. Kalau polisi tidurnya agak besar, bisa kena itu bagian-bagian bawah mobilnya. Itu takutnya kalau kena mesinnya ada yang sompel, patah bautnya, atau dibawakan ada selang-selang bensin. Jadi ya agak berbahaya sih kalau mobil kecil dan rendah. Nah, untungnya Suzuki ini bisa melihat peluang ini. Dia membuat mobil mini yang irit, tapi modelnya kayak Jeep seperti ini. Jadi tinggi dia guys. Nah, jadi betul-betul tinggi mobilnya. Jadi untuk lewat-lewat di jalan jelek, polisi tidur, sangat aman guys. Dan mobilnya tetap kecil, tetap irit. Jadi bentuknya ini didesain seperti SUV. Jadi didesain tidak sweet ya, dia ini kokoh, desainnya kokoh. Keren kan? Nah, jadi ini lampunya guys, cakep bentuknya guys. Ini ada desain kotak-kotak, ini memberikan kesan kokoh sama mobil kecil ini. Jadi bisa dikatakan ini sepertinya mini Jeep yang mini. Jadi walaupun dia Jeep tapi irit bahan bakar. Nah ini, nah cc-nya ini 1000 cc, mesin 3 silinder. Ini guys, tampangnya cakep guys, betul-betul cakep. Ini mau review mobil ini karena mobil ini masih tergolong baru ya, jadi ibaratnya ini review mobil baru lah, walaupun ini mobil bekas sebetulnya, tahun 2022 akhir guys. Oke, kita lihat secara mendetail guys ya. Ini mulai dari desain lampunya, desainnya betul-betul cakep. Ini ada lampu seinnya, dia warna kuning juga, dalamnya multi reflektor. Dan di bagian bumper sini ini ada tempat untuk fog lamp sepertinya ini. Jadi mungkin kalau mobil ini sudah mungkin sebentar lagi akan keluar nanti ini aksesoris fog lampnya ini. Dan kalau sudah ada dipasang ini keren sekali ini. Yes. Dan di bagian bawahnya ini dari bahan plastik yang tahan terhadap kerikil ini. Jadi kalau ada kerikil dia lebih tahan dibandingkan kerikil kena di sini, kan dia gampang kebaret. Dan dia besar dia guys. Jadi dam airnya. Jadi kalau di kecepatan tinggi ini bagus sekali untuk mendinginkan mesin. Tuh guys, itu kelihatan mantap sekali. Ini yang saya bilang tadi, yang grillnya modelnya unik,
memberi kesan kokoh. Emblem Suzuki-nya, kap mesinnya. Kap mesinnya ini seperti ada model lekukan di sini, lekukan di kiri kanan, cakep. Untuk air wipernya dia terletaknya di tengah sini, jadi mancarnya ke arah kiri kanan. Ini guys, jadi di fendernya ini ada upper fender, dari sekelilingnya dibalut oleh material ini guys. Memang nuansa apa ya, X-over gitulah, dari material yang tahan terhadap kerikil. Dan di sini diberikan list yang cakep ini guys, bentuknya ini cakep sekali ini guys, dengan motif ini, motif timbul ya. Di bawahnya juga ada material hitam, jadi memang kesannya betul-betul seperti Jeep. Oke guys, bentuk pintunya, handle-nya masih model cungkil. Nah ini kita lihat ukuran bannya. Yes, ini adalah velg aslinya, velg aslinya. Ini kan guys, ini kalau dipasang ban besar aja velg ini, untuk velgnya ini dia ring 14 dengan profil ban 165/70. Ini guys, ini kalau dipasang ring 16 ini masih oke. 16 atau 17 ban tipis, atau ring 15 ban tebal jadi agak lebar, wah dia kelihatan gagah sekali guys. Oke. Untuk di bagian belakangnya dia sudah dilengkapi spoiler guys ya, jadi kesan elegannya tetap ada. Dan di kaca belakangnya juga sudah dilengkapi dengan defogger, walaupun tidak ada wiper belakang, tapi dia sudah dilengkapi dengan defogger. Unik ya guys, ini kecil-kecil tapi mantap ini. Ini desain lampu belakangnya, ini material plastik tahan terhadap kerikil-kerikil. Ada diberikan aksen ini juga ini, guys, kesan Jeepnya nampak kan, keren. Emblem espresso seperti nama kopi. Nah, desainnya keren kan. Jadi di bagian sini diberikan aksen kayak ada otot, jadi biar menambah kesan berotot, lebih kokoh. Nih guys ya, saya bilang aja ini mini SUV sudah gitulah. Oke, sekarang kita lihat dari sektor mesinnya. Untuk membuka mesin kita buka tuas yang ini guys, dia letaknya di sebelah. Sorry, ini ya, buka. Berikut guys mesinnya, penampakan mesinnya. Untuk body-bodinya saya tidak review karena mobil ini masih tahun muda sekali, dan dicek memang tidak ada bekas insiden. Kita bisa lihat nanti di list setiap rangka body, apron, bullhead, semuanya aman, cross member semua aman. Kita fokus ke ini aja, cupnya. Yes, jadi mesin mobil ini adalah 1000 cc dengan 3 silinder. Jadi dia 3 silinder. Jadi 3 silinder ini memang karakternya dia agak getar mesinnya, tapi tenaganya oke. Tenaganya bagus sekali. Sudah saya tes mobil ini, tenaganya betul-betul bagus. Dia sudah dilengkapi dengan ABS juga. Ini modul ABS-nya. Lihat ya. Akarnya. Matic-nya juga unik ini. Ini Matic-nya tipe AGS. Ini coba saya jelaskan bagiannya.
Untuk spesifikasi mesinnya adalah sebagai berikut. Ting. Oke guys, sekarang kita akan coba lihat bagasi belakangnya. Untuk membuka bagasi belakang, dia tidak ada tuas di pintu belakang, jadi kita bukanya dari depan adalah di sini. Ini untuk tuas buka bensin, ini dia untuk buka bagasi belakang. Jadi kita tarik. Ya. Oke. Ke belakang. Berikut guys. Jadi hidrolik ini masih bagus, rapi, desainnya bagasi gitu guys, keren kan? Nah, betul-betul seperti SUV, kayak tidak ada kesan mobil-mobil city car seperti halnya ya, tahu sendirilah. Ini ada traynya di belakang, bahannya juga kuat, ini bahan kuat, keras. Bagasinya ini cukup lapang guys, bisa muat 2 koper besar. Guys, tulangnya kesannya betul kokoh. Berikut kondisi door trimnya guys, rapi sekali. Ada yang unik gak guys? Lihat di bagian door trimnya, ini door trim bagian sopir. Ini lesnya ini cantik sekali nih, lesnya dikasih warna putih abu-abu muda, cantik sekali. Bahannya hard plastik dengan ada profil. Nah, di sini tidak ada pengontrolan power window-nya. Power window-nya ada di mana? Ini guys, window-nya. Rupanya ada di konsol tengah. Ini sebelah buka sebelah kanan, ini sebelah kiri. Loh, kenapa nggak dibikin di situ? Sebetulnya ada kelebihannya juga. Jadi kalau misalnya pas hujan-hujan kita mau keluar dari mobil, biasanya pas kita buka pintu ini hujan ini kena di bagian sini. Makanya sering sekali untuk modul power window-nya ini sering rusak karena kena air hujan, jadi dia korslet. Tapi kalau seperti ini, hujan lebat pun kita buka pintu keluar nggak masalah, karena kelistrikannya ada di sana. Nah, cuma ini kekurangannya juga ini, jadi electric mirrornya masih sistem tuas geol-geol guys. Mesinnya ini untuk kondisi interiornya. Ini material joknya ini bagus sekali ya guys. Jadi dia joknya ada, bentar guys, ini guys, dia busanya betul-betul tebal, padat, bagus sekali. Bahannya pabrik. Ini bahannya ini gampang kering, jadi kalau misalnya kotor dia cukup diusap dengan air, kering, gampang kering. Ini tebal, jadi tidak terasa dia ada besi-besinya di pinggir sini. Saya pernah naik mobil LCGC dari Honda B, itu di bagian sininya besinya terasa sekali, kelihatan tipis. Ini betul-betul nyaman, ini enak sekali guys. Nah, ini untuk bagian belakang. Wah, ini soalnya bahannya sama, tapi karena ini masih di plastik ya, kurang lebih itulah. Dia sudah dilengkapi juga dengan itu guys ya. Jadi dapat alat pemadam kebakaran, dan tempat dongkraknya rapi di bawah kursi. Ya, alat pemadam kebakaran sudah dilengkapi juga dengan seat belt di depan sama belakang. Untuk kaca belakang dia masih sistem engkol naik turunnya. Nah, gitu guys. Ini kalau hujan-hujan keluar dari mobil nggak masalah, ini nggak ada kelistrikan di bagian pintu, aman ya. Oke.
Ini guys ya, untuk plafonnya dia katanya sudah DN naik, tipe DN naik, mantap kan, mobil kecil sudah itu. Lampu kabin, sun visor, kiri kanan, plafonnya dari bahan hard, bagus sekali, rapi. Ada tuas pegangan, cuma di sisi sopir tidak ada. Ini guys penampakannya. Dan untuk tipe ini dia sudah dual airbag, jadi ini ada SRS airbag di bagian setir supir dan di penumpang ini guys. Mantap kan. Ini desain dashboardnya guys, asik sekali nih, betul-betul kesan SUV yang kental. Lihat enggak guys? Nah itu, kita nyalakan guys ya. Oh iya, ini untuk mobil ini transmisinya matic ya guys. Jadi maticnya ini unik, tidak ada parkirnya, tidak ada P-nya. Jadi kalau parkir gimana? Sorry guys, lampu handphonenya mati, jadi kita pakai senter aja. Jadi ini, jadi mobilnya itu tidak ada P-nya. Jadi kalau mau parkir gimana? Ya parkir kita kasihnya di N ini aja guys, di N, tarik rem tangan. Jadi mobil ini betul-betul sangat simple, tidak ada banyak aturan. Jadi seperti naik motor matic lah, kira-kira gitulah. Itu guys. Jadi untuk kedepannya itu, aduh ini lampunya susah dipegang guys. Gimana ya? Ini guys. Jadi kalau untuk ke atasnya apa? Ini untuk mundur guys. Jadi dia gitu langsung mundur. Ini untuk majunya cukup ini D. Dan ini ada mode manualnya. Manualnya di mana? Geser ke sini guys. Manualnya. Ini tambah apa untuk menaikin, ini untuk nurunin. Kalau untuk dalam kota aja ya cukup ini aja. Jadi netral, di sini posisi untuk netral, berhenti di lampu merah, parkir sini. Maju tinggal gini. Jadi cuma gini, sudah. Gampang kan? Mantap guys. Guys ya. Kita coba hidupkan mobilnya guys ya. Set. Itu dia baca ya, tuh dari Suzuki-nya. Jadi head unitnya sudah dari Suzuki. Ini MID nya guys, jadi MID nya ada menunjukkan odometernya, kemudian ini posisi gigi metiknya, netral atau reverse, mundur atau enggak, mode manualnya itu semua nah. Jadi ada menunjukkan juga dia sudah speed meternya, jalan berapa kilo, kemudian konsumsi average bahan bakarnya, dan sini beberapa ini ada terdata sini semua guys. Oke. Ini seperti tadi untuk pengontrolan power window naik turun. Dan untuk AC nya seperti ini guys. Dia mobil ini uniknya guys, dia ada heater loh. Jadi biasanya mobil biasa kan cuma pendinginan, ini heater ada. Jadi kalau kita lagi agak-agak meriang bawa mobil ya dipasang ke sini aja heater, atau lagi di daerah dingin ini dipasang sini. Mantap ini guys. Ini tombol AC nya, ini untuk besaran kipasnya, ini untuk arah anginnya. Jadi termasuk untuk semburan ke bagian kaca, supaya kalau kacanya berumbun ini bisa di setel di sini. Ada juga konektor 12 volt 120 watt. Ini untuk konsol bokeh, tempat penyimpanannya dia memang minim tapi asik lah. Ini guys, ini untuk bagasinya. Untuk AC nya kasih kanan. Ini model bisa ditutup ini, jadi kalau nggak mau kena angin bisa tinggal ditutup aja guys. Mau kena angin ya buka, didorong aja gitu. Jadi untuk menghidupkan ini mobil kita tekan dulu rem, posisi di netral. Ini untuk head unitnya. Ini head unitnya ada apa aja nih, banyak lah ini. Mungkin sekian dulu guys untuk
review singkat mobilnya ini. Jadi mobil ini kesimpulannya sangat-sangat asik untuk dimiliki, dipakai, karena pertama bahan bakarnya memang sangat irit, kemudian dia ground clearance-nya tinggi, jadi tidak takut untuk lewat jalanan rusak ataupun polisi tidur. Jadi mobil ini bisa dibawa kemana aja, tidak perlu takut kita. Kemudian nyamannya senyaman sedan. Dia penggeraknya masih penggeraknya ini penggerak roda depan ya. Desainnya pun cakep, SUV. Nih guys, mobil ini keluar di Indonesia baru tahun 2022. Jadi unit bekasnya ini masih sangat sedikit memang. Ini kebetulan saya dapat aja mobil ini, masih bagus seperti baru, rezeki. Mobil ini juga kami akan jual. Untuk harganya ya silakan hubungi nomor yang tertera di bawah. Oke. Thank you guys. See you.